Mau tahu tentang metalurgi? Come join with us today. Silakan masuk. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk aja, duduk aja. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa sih metalurgi fisik? Jadi sebenarnya metalurgi fisik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang material teknik, atau di sini kita membahas lebih dalamnya pada bidang percobaan atau pengujian pada suatu material. Nah, si material ini yang dibahas di sini adalah ilmu-ilmu tentang pengujian pada material tersebut, apakah material. Barusan mengenai metalurgi fisik ya. Untuk perbedaan antara metalurgi fisik dengan material teknik sendiri itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya perbedaan untuk material teknik dan metalurgi fisik itu cukup simpel ya. Untuk material teknik sendiri adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang kandungan-kandungan atau sifat-sifat dari suatu material. Di sini tuh di material teknik itu membahas lebih tentang ke kandungan-kandungan atau sifat-sifat dari suatu material. Sedangkan pada metalurgi fisik ini lebih membahas tentang ilmu rekayasa atau ilmu percobaan, yang dimana ilmu-ilmu ini akan digunakan untuk percobaan dari suatu material yang akan diujikan. Nah, berhubungan dengan itu yang saya tahu, material memiliki klasifikasi tersendiri ya? Ya. Bisa tolong dijelaskan tidak mengenai klasifikasi material? Nah, untuk material sendiri ini dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama ada logam, yang kedua ada keramik, yang ketiga ada polimer, dan yang keempat ada komposit. Nah, untuk logam sendiri ini dibagi menjadi 2. Nah, di sini kita membahas lebih dalamnya tentang logam. Si logam ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada logam ferro atau baja, dan yang kedua ada logam non ferro. Nah, non ferro ini contohnya seperti aluminium, ada kuningan, tembaga, dan lain-lain. Nah, untuk logam ferro ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada baja dan yang kedua ada besi cor. Nah, untuk perbedaannya sendiri, baja memiliki kandungan karbon kurang dari 2,1%, sedangkan besi cor memiliki kandungan karbon lebih dari 2,1%. Nah, untuk baja sendiri dibagi menjadi 3, ada baja karbon, yang kedua ada baja paduan, dan yang ketiga ada baja paduan khusus. Nah, untuk baja paduan ini, jadi dia tuh memiliki paduan-paduan dari logam yang non ferro tadi. Nah, contohnya kayak beberapa kandungan seperti vanadium, ada molybdenum, dan yang lain-lain. Nah, untuk baja karbon sendiri, baja karbon ini dibedakan berdasarkan komposisi karbonnya. Yang pertama ada baja karbon rendah yang memiliki komposisi karbon kurang dari 0,3%. Nah, untuk yang kedua, baja karbon sedang memiliki komposisi 0,3 sampai 0,6% karbon, dan yang ketiga ada baja karbon tinggi. Nah, baja karbon tinggi sendiri memiliki komposisi karbon dari 0,6 sampai 2,1% tadi. Nah, untuk baja paduan ini ya ada beberapa lah. Jadi mereka juga diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama ada baja dengan paduan rendah. Jadi paduan selain ferronya itu rendah, kurang dari 2,5%. Nah, yang kedua ada baja paduan sedang. Nah, baja paduan sedang ini komposisi paduannya 2,5 sampai 10%.
Nah, sedangkan paduan tinggi, baja paduan tinggi, nah komposisinya tuh dari 10% ke atas. Nah, cukup tinggi kan. Terus yang ketiga ada baja paduan khusus. Baja paduan khusus ini merupakan baja-baja dengan paduan yang untuk mencapai suatu sifat-sifat yang berguna untuk Wah, ternyata luas sekali ya ilmu mengenai metalurgi fisik ini. ya. Untuk pengujian yang ada di laboratorium metalurgi fisik ini ada apa aja ya? Nah, untuk pengujian-pengujian yang ada di lab metalurgi fisik yang ada di ITENAS ini ada 6. Yang pertama ada uji tarik, yang kedua ada uji impact, yang ketiga ada uji keras, yang keempat ada analisa struktur mikro, yang kelima ada uji Jomini, dan yang keenam ada non-destructive test atau NDT. Buat lebih lanjutnya, kita sekarang langsung ke alat-alat aja gimana? Yuk, boleh. Yuk! Nah, yang pertama di sini ada uji tarik atau tensile strength test. Nah, di uji tarik ini kita akan mencari sifat-sifat mekanik suatu material dengan menggunakan alat ini. Nah, alat ini memberikan beban tarik. Nah, salah satu sifat mekanik material yang akan dibahas di sini adalah kekuatan tarik maksimum. Nah, kekuatan tarik maksimum sendiri merupakan batas maksimum beban yang dapat diterima oleh suatu material hingga material tersebut patah dengan cara diberi beban tarik. Contoh pengujiannya itu seperti ini. Pertama, kita pasang dulu, instalasi dulu spesimennya. Nah, naikin. Sampai spesimen tersebut dicapit dengan sempurna oleh si cap nih yang mencapit si spesimen tersebut, ada di sini. Seperti ini kira-kira kurang lebih. Untuk instalasi pemasangannya seperti ini. Nanti si spesimen akan diberi beban tarik. Nah, spesimen tersebut akan mengalami patah pada retak atau patah di sebelah tengah sini. Nah, dari patahan tersebut kita dapat mencari sifat-sifat mekanik dari material tersebut. Uji tarik sendiri ada yang namanya kurva tegangan regangan teknik. Nah, untuk ini salah satu kurva tegangan regangan teknik dari hasil pengujian. Nah, kita bisa lihat di sini beban maksimum atau kekuatan tarik maksimum yang dapat diterima oleh si material tersebut. Selanjutnya di sini ada pengujian uji impak. Nah, untuk uji impak ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh asisten saya. Oke, selanjutnya di sini ada pengujian uji impact. Nah, pengujian uji impact ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap sifat mekanik suatu material. Lalu untuk mengetahui juga bagaimana sih mekanisme penggerasan atau embrittlement pada suatu material juga. Nah, ketiga nanti di sini kita juga mengetahui pengaruh temperatur transisi pada suatu material. Jadi nanti ini prinsip pengujian uji impact ini kita mempunyai 3 spesimen. Nah, spesimen ini kita ada yang di temperatur tinggi, kamar, dan juga temperatur rendah. Nah, nanti kita lakukan pengujian di alat ini, kita mengetahui bagaimana nanti dari kondisi patahan si spesimen setelah nanti ditumbuk oleh bandul ini. Nah, jadi spesimen yang kita butuhkan di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada aluminium dan juga baja. Nah, masing-masing dari kedua jenis spesimen ini kita membutuhkan 3 baja dan 3 aluminium. Kenapa kita membutuhkan 3? Karena kita ingin mengetahui pengaruh temperatur terhadap nanti sifat mekanik dari material ini. Nanti di spesimen yang ini kita beri temperatur
dari temperatur kamar, temperatur tinggi dan temperatur rendah. Nah, nanti si spesimen tersebut kita pasang di tempat menyimpan spesimennya. Karena ini harus kita naikin dulu, jadi kita ilustrasinya saja. Ini kita tempel di sini. Nanti bandul itu naik ke atas ke sini. Setelah itu kita buka tuas pengamannya. Nanti bandul akan menubruk spesimennya. Nah, di sini kita menggunakan jenis takikan V. Nah, ini ya bisa kita lihat jenis takikannya tuh V. Kenapa kita menggunakan jenis takikan V? Karena ini tuh untuk mengkonsentrasikan tegangan nanti ketika bandul menumbuk si spesimen. Oke, kita coba lakukan pengujian uji impact ya. Kita lihat. Nah, pertama kita buka dulu pintu pengamannya. Kita masukin spesimen aluminium dengan takikan menghadap membelakangi dari arah kedatangan bandulnya. Kita tutup karena keselamatan itu nomor 1 ya. Tutup. Nah, cara kita menggunakannya itu ini di sini ada tuas rem sebelah sini dan ini tuas pengamannya. Kita harus stay di tuas pengereman. Nanti ketika bandul sudah menumbuk si spesimen, kita harus segera melakukan pengereman agar tetap aman. Oke, kita coba ya. Ini kita dorong ke depan agar bandulnya jatuh. 1, 2, 3. Nah, ini untuk hasil dari pengujian uji impact ya, bisa kita lihat ini patahannya yang akan kita amati. Nah, nanti kita lihat dari jenis patahannya, apakah ini patahan ulat atau patahan getas. Jadi sebelum itu ya, menarik banget. Selanjutnya ada pengujian apa lagi ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian uji keras. Nah, uji keras di lab kita ini sendiri itu ada 3. Ada Vickers, Brinell, dan Rockwell. Langsung aja kita kalarnya dari belakang kita sebelah sini. Kita sekarang masuk ke mesin yang pertama. Di sini ada mesin uji keras Vickers. Nah, mesin uji keras Vickers ini memiliki ketelitian sampai ke struktur mikronnya. Jadi kita menggunakan alat bantu dari mikroskop ini untuk melihat penekanan dari kedalaman penekanan dari si indentor mesin uji Vickers ini. Nah, selanjutnya di sini ada Brinell. Ini mesin uji keras Brinell ini kita gunakan juga sama untuk menguji uji keras. Nah, selanjutnya di sini ada mesin uji keras Rockwell. Mesin uji keras Rockwell ini yang biasa kita gunakan untuk praktikum atau pengujian di lab kami. Nah, untuk perbedaan dari kedua mesin sebelumnya itu kalau di mesin Rockwell ini kita menggunakan 2 beban. Ada beban major dan juga beban minor. Nah, ini untuk beban major sendiri ini totalnya ada 150 kg. Nah, selanjutnya ada beban minor. Nah, kalau beban minor kita bisa lihat dari sini. Tujuan dari pemberian beban minor itu yang pertama untuk mendekatkan atau merekatkan si indentor dengan permukaan spesimen yang akan kita uji, dan agar debu-debu atau kotoran tidak ikut masuk atau terhitung di pengujian uji kerasnya gitu. Nah, ada 2 indentor yang kita gunakan untuk mesin uji Rockwell. Ini ada 2, ada bola baja dan juga piramida intan. Nah, ini untuk pengujiannya seperti ini ya. Pertama kita masukkan dulu beban minor. Nah, bisa kita lihat di sini ada jarum penunjuk kecil. Ini menunjukkan beban minornya dan harus sampai ke titik merah. Nah, setelah dirasa cukup, kita lakukan kalibrasi pada dial pengukurannya. Karena kita di sini menggunakan beban 100 kg, maka yang kita gunakan itu adalah skala yang berwarna merah. Kita paskan ke angka 0. Nah, setelah dirasa pas, kita masukkan tadi beban majornya di belakang ini, kita masukkan, terus kita lakukan pengujiannya dengan menekan tombol ini. Kita tekan aja biasa. Nah, kita tunggu sampai indentor benar-benar menekan
si spesimen ini gitu aja. Nah, setelah berhenti kita angkat tombol ini. Nah, kita dapatkan hasil dari pengujian uji kerasnya. Bisa kita lihat di sini tertera sekitar 73 skala B. Nah, berarti ini kekerasan dari si material ini tuh adalah 73 skala B. Nah, itu tadi salah satu contoh pengujian menggunakan uji keras menggunakan mesin Rockwell. Wah, menarik sekali ya pengujian-pengujian yang ada di laboratorium ini. Selain pengujian yang tiga tadi udah kita bahas, ada pengujian apa lagi ya? Untuk pengujian selanjutnya itu ada pengujian uji Jomini, uji ASM, dan non-destructive test. Mungkin untuk lebih lanjutnya bisa cek website kami. Begitu mungkin untuk hari ini cukup lah ya. Saya sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang didapat dari laboratorium ini. Ya. Terima kasih Taufik. Sekarang saya sudah bertambah banyak wawasan saya mengenai metalurgi fisik. Ya, bagus. Terima kasih banyak. Ternyata ilmu metalurgi fisik itu banyak sekali cakupannya, dan juga pengujian yang dilakukan juga cukup banyak. Ada uji impak, uji keras. Nanti harus main lagi kesini lagi.